Selamat pagi anak-anakku kelas 9 yang sedang berada di rumah masing-masing. Jumpa lagi bersama saya Ibu Adel Gunda saja dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabarmu hari ini? Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kita berada. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menelaah pendapat dan argumen yang terdapat dalam teks diskusi. Kali lalu Anda sudah belajar bersama Pak Yaner, Anda sudah menelaah struktur teks diskusi. Hari ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan dari teks diskusi. Untuk itu, Ibu perlu sampaikan, untuk belajar tentang ciri kebahasaan, kalian akan disajikan contoh teks diskusi, kemudian Anda membaca teks tersebut, dan selanjutnya kalian menentukan ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks diskusi, kemudian Anda bisa menelaah atau menganalisis ciri-ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, baiklah Anda saksikan terlebih dahulu sebuah video yel-yel literasi berikut ini. Literasi, baca buku tiap hari, investasi meraih mimpi. Hei kawan semua, marilah membaca budaya literasi kita tanam sejak dini. Dan jangan lupa, marilah berkarya, menuangkan tinta demi kemajuan bangsa. Sama kita, ayo, ayo ke perpustakaan. Literasi. Perpus mana sobat? Baik anak-anak, kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, memahami ciri kebahasaan teks diskusi, dan yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan teks diskusi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah Anda mengikuti proses pembelajaran daring ini, kalian diharapkan 1. Dapat menentukan ciri kebahasan teks diskusi dengan tepat, dan yang kedua, dapat menelaah ciri kebahasaan teks diskusi dengan tepat. Baik anak-anak, skenario pembelajaran kita pada hari ini tentang ciri kebahasan teks diskusi, kalian akan disajikan sebuah contoh teks diskusi, kemudian Anda membacanya, lalu Anda menentukan ciri-ciri kebahasaannya, kemudian menelaah atau menganalisis ciri-ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks tersebut. Baik anak-anak, hari ini Anda belajar tentang ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Minggu lalu bersama Pak Yaner, kalian sudah belajar tentang struktur teks diskusi. Apakah kalian masih ingat apa saja struktur atau bagian-bagian dari sebuah teks diskusi? Ibu ingin mengingatkannya sekali lagi bahwa struktur teks diskusi terdiri dari 3 bagian pokok. Bagian yang pertama namanya isu. Isu ini berisi pemaparan tentang pokok atau permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah diskusi.
Kemudian bagian kedua ada bagian isi. Bagian isi terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama argumen yang mendukung atau yang pro. Bagian ini berisi pemaparan tentang argumen atau pendapat yang mendukung permasalahan yang akan didiskusikan. Kemudian bagian berikutnya argumen yang menolak atau menentang. Bagian ini berisi pemaparan tentang pendapat atau argumen-argumen yang menolak atau menentang argumen yang mendukung dalam sebuah teks diskusi. Bagian ketiga namanya simpulan. Simpulan adalah bagian yang memaparkan simpulan dan rekomendasi mengenai isu yang dibahas dengan mengambil jalan tengah dan baik untuk berbagai pihak. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang ciri-ciri kebahasan teks diskusi. Tapi sebelumnya Anda perhatikan dulu contoh teks diskusi berikut. Rokok merupakan produk dari tembakau. Berbagai negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk regulasi rokok. Di Indonesia sendiri, regulasi rokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Muncul pro kontra mengenai rokok di Indonesia. Regulasi rokok sebaiknya dihentikan. WHO dan lembaga kesehatan lain mencatat banyak angka penyakit dan kematian yang diakibatkan oleh rokok. Selain perokok aktif, dampak buruk rokok juga berpengaruh pada perokok pasif. Perusahaan dan pabrik rokok di Indonesia sudah merajalela. Rokok hanya merugikan masyarakat. Perlu kekuatan besar untuk menghentikan produksi rokok. Temuan tembakau yang menjadi bahan dasar rokok sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Ada banyak petani tembakau yang menggantungkan hidup pada produksi rokok. Orang desa dan orang yang hidup zaman dahulu sehat-sehat saja, meski tidak ada pembatasan konsumsi atau regulasi rokok. Buruknya kesehatan tidak hanya terjadi karena rokok saja, tetapi memang kondisi bumi sudah semakin buruk. Salah satu yang menjadi musuh petani tembakau adalah pabrik raksasa. Pabrik membeli tembakau dengan harga murah pada petani, tetapi mengambil untung sebesar-besarnya. Kita sama-sama merasa dirugikan oleh dominasi pabrik rokok. Regulasi rokok yang diatur oleh pemerintah sebaiknya lebih memikirkan hak petani dan perokok pasif. Setelah kalian membaca atau memperhatikan teks diskusi ini, coba kalian mencari tahu seperti apa ciri-ciri kebahasaan dari sebuah teks diskusi. Selanjutnya, kita akan melihat tentang ciri-ciri kebahasaan teks diskusi. Ada 5 unsur atau ciri kebahasaan dari sebuah teks diskusi. Yang pertama, ada kohesi dan koherensi. Maksudnya ada kesatuan dan keterkaitan antar paragraf atau antar kalimat-kalimat yang terdapat di dalam sebuah teks diskusi. Yang kedua ada penggunaan kata tugas. Kata tugas ini meliputi kata depan, kata hubung atau konjungsi, dan kata seru. Kemudian ada penggunaan kata modalitas. Artinya kata yang mengandung makna kemungkinan atau kata yang menyatakan derajat kepastian. Kemudian ada penggunaan kosakata evaluatif. Maksudnya kosakata yang bermakna penilaian. Yang kelima ada kosakata emotif. Artinya kata-kata yang mampu membangkitkan emosi atau perasaan seseorang. Baik, mari kalian perhatikan penjelasan untuk masing-masing ciri kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan kesatuan atau kepaduan antar paragraf dalam sebuah wacana. Kohesi membuat paragraf dalam suatu wacana tetap berpusat pada gagasan utama atau gagasan pokok yang sama. Jadi,
kepaduan atau perpaduan antar paragraf itu mendukung tema atau gagasan utama yang sama yang ada dalam teks diskusi atau yang dibicarakan dalam teks diskusi. Kemudian koherensi merupakan keterkaitan antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga paragraf tersebut mempunyai kesatuan makna yang utuh. Jadi koherensi di sini maksudnya kekompakan hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf yang mendukung satu gagasan pokok atau satu pikiran utama. Yang berikut ciri kebahasan yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas meliputi kata depan, kata hubung, dan kata seru. Contoh kata depan misalnya di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi, guna, untuk, demi, tentang, dan lain-lain. Macam-macam kata hubung atau konjungsi. Yang pertama, konjungsi yang menyatakan hubungan penjumlahan. Misalnya, dan, lagi, serta, lagi pula. Kedua, konjungsi yang menyatakan hubungan pertentangan. Misalnya, tetapi, namun, padahal, sedangkan, akan tetapi, melainkan. Konjungsi yang menyatakan hubungan pemilihan. Misalnya, atau, baik titik-titik maupun titik-titik. Yang berikut, konjungsi hubungan urutan. Misalnya, lalu, kemudian, sesudah itu, terus, akhirnya, dan lain-lain. Yang berikut, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, berhubung, akibat, maka, sehingga, sampai-sampai, karena itu, oleh karena itu. Yang berikut, konjungsi yang menyatakan waktu. Misalnya, sesudah, sebelum, sehabis, sejak, selesai, ketika, tatkala, pada saat, sewaktu, sementara, sambil, seraya, selagi, selama. Berikut konjungsi yang menyatakan syarat. Misalnya, jika, kalau, jikalau, apabila, bila, manakala, asalkan. Yang berikut konjungsi yang menyatakan tujuan. Misalnya, agar, supaya. Dan konjungsi-konjungsi yang lain. Yang berikut, ciri kebahasaan yang ketiga, kata modalitas atau derajat kepastian. Maksudnya, seberapa pasti dengan pernyataan kita sendiri. Apakah kita ingin membuat orang setuju dengan pendapat kita atau membuat orang menjadi ragu dengan pendapat kita? Kata modalitas adalah kata yang mengandung makna kemungkinan, kira-kira, atau bisa berupa kenyataan. Kata modalitas ini dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, mungkin, dapat, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah, kadang-kadang, umumnya, tentu, dan lain-lain. Perhatikan beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata modalitas atau derajat kepastian. Yang pertama, para remaja harus memahami dampak yang akan ditimbulkan televisi. Di situ ada dua kata yang digaris bawahi, yaitu kata harus dan akan yang merupakan contoh kata modalitas.
Kalimat kedua, dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi. Dalam kalimat ini ada kata bisa yang digarisbawahi sebagai contoh kata modalitas. Kalimat yang ketiga, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Ada kata tentu dalam kalimat ini yang menjadi contoh kata modalitas. Yang keempat, kosakata evaluatif. Kosakata evaluatif adalah kosakata yang bermakna penilaian. Kata-kata yang digunakan pada kosakata evaluatif dapat memberikan penilaian terhadap suatu masalah. Misalnya, penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, hanya pilihan, dan lain-lain. Contoh penggunanya dalam kalimat misalnya, sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Jadi ini sebuah kalimat penilaian yang di dalamnya terdapat kelompok kata berdampak positif dan berdampak negatif yang merupakan contoh penggunaan kosakata evaluatif. Yang kelima, kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kata atau kosakata yang dapat membangkitkan emosi atau perasaan. Dan biasanya kosakata emotif ini berupa kata sifat. Misalnya, ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, lembut, dan lain-lain. Contoh penggunaannya dalam kalimat, banyak tayangan televisi yang kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Kata kurang sebagai contoh kata sifat atau kata yang menyatakan emosi atau perasaan pendengar, perasaan seseorang kurang sesuai sebagai contoh kosakata emotif. Baik anak-anak, untuk bisa menelaah ciri kebahasaan dari sebuah teks diskusi, coba Anda perhatikan atau baca teks diskusi berikut ini. Dampak internet bagi pelajar. Internet telah banyak membantu manusia dalam segala unsur kehidupan, sehingga internet mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apapun dapat kita lakukan, baik hal positif maupun hal negatif. Sebagai media komunikasi, internet dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Keberadaan internet memberikan manfaat positif bagi dunia informasi, tetapi banyak juga pengaruh negatifnya. Banyak siswa yang mendapatkan ilmu dengan bantuan internet. Bahkan, tugas-tugas sekolah pun kini terasa lebih mudah dengan mencarinya di internet. Tidak bisa dipungkiri, adanya internet memberikan pengaruh kepada pelajar. Ada pengaruh positif, tetapi ada juga pengaruh negatif internet, bagaikan mata uang dengan dua sisi, bergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Banyak manfaat positif yang dapat diperoleh siswa dari internet jika digunakan secara bijak. Namun, tidak sedikit pula pengaruh negatif yang ditimbulkan internet. Berikut ini beberapa pengaruh negatif dari internet. Beberapa berita baik televisi maupun koran melansir adanya penculikan anak atau kasus pelarian anak di bawah umur yang berawal dari situs pertemanan atau jejaring sosial di internet. Sifat anak yang mudah percaya pada siapapun
memungkinkan terjadinya hal tersebut. Kecanduan permainan online yang melanda siswa juga merupakan pengaruh negatif internet. Kecanduan dan ketergantungan dapat membuat siswa kehabisan waktu dan energi untuk bermain. Akibatnya, prestasi siswa pun menurun. Untuk menangkal pengaruh negatif internet pada siswa, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu selalu mendampingi anak ketika mereka sedang mengakses internet. Hal ini untuk memastikan bahwa anak telah mengakses situs yang tepat. Jangan sampai anak asik bermain internet, sedangkan orang tua tidak mengetahui keberadaan anak. Jika fasilitas internet tersedia di rumah, letakkan fasilitas tersebut di ruang bersama. Hal ini untuk memudahkan orang tua mengawasi anak. Jika harus menggunakan fasilitas internet di warnet, bantu anak memilih warnet sehat. Akan lebih bijaksana jika Anda mengenal pemilik dan petugas di sana. Ini untuk memudahkan Anda mengawasi anak. Beri pemahaman yang baik pada anak tentang pengaruh positif dan negatif internet bagi dirinya. Dengan demikian, Anda sudah membekalinya dengan benteng pertahanan diri. Diharapkan semua pihak, baik orang tua, guru, pemerintah maupun siswa, untuk bersama-sama mencegah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari internet. Pemerintah diharapkan dapat memblokir situs-situs yang tidak baik. Orang tua juga diharapkan dapat lebih memperhatikan anaknya agar dapat terus terpantau dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Baik anak-anak, ini contoh teks diskusi yang bisa kalian telaah untuk menemukan ciri-ciri kebahasaan di dalam sebuah teks diskusi. Sebelum Anda menelaah teks ini, baiklah Anda perhatikan video yel-yel PPK berikut ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik anak-anak, coba Anda perhatikan kembali teks yang berjudul Dampak Internet bagi Pelajar. Di dalam teks tersebut, ada kata-kata yang sudah dicetak tebal atau ada pula kalimat-kalimat yang sudah dicetak tebal. Kalian bisa menentukan apakah kata-kata yang dicetak tebal itu termasuk ciri kebahasaan yang mana dari sebuah teks diskusi. Apakah dia merupakan contoh kata depan, kata penghubung, atau kata modalitas, atau kosakata emotif, atau kosakata evaluatif. Kalau Anda sudah bisa menentukan itu, Anda bisa mengirim hasilnya lewat WA Group agar bisa dilihat oleh Pak Yaner atau saya sebagai guru mata pelajaran. Baik anak-anak, mari kita menyimpulkan hasil diskusi kita tentang telaah kebahasaan dari teks diskusi. Paragraf yang pertama, terdapat kata-kata yang dicetak tebal seperti dalam, untuk, di. Kata-kata ini merupakan contoh dari kata depan, sedangkan kata dapat merupakan contoh kata modalitas. Paragraf yang kedua, ada penggunaan kata tetapi, yang, dan bahkan yang merupakan contoh konjungsi. Kemudian ada kata kosakata manfaat positif, pengaruh negatif sebagai contoh kosakata evaluatif. Ada kelompok kata lebih mudah sebagai contoh kosakata emotif. Paragraf ketiga, ada penggunaan kata jika, namun, yang, atau sebagai contoh
kata penghubung atau konjungsi, sedangkan kalimat yang dicetak tebal pada paragraf ketiga ini merupakan contoh kalimat yang di dalamnya mengandung kosakata emotif yang ditandai dengan kata mudah percaya. Paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat ini dicetak tebal. Ini merupakan contoh paragraf yang koheren. Kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf tersebut saling berkaitan dan mendukung satu gagasan pokok atau satu pikiran utama, yaitu kecanduan permainan online. Paragraf yang kelima, ada penggunaan kata untuk, pada, di sebagai contoh kata depan. Jika, sedangkan, yang sebagai contoh kata penghubung atau konjungsi. Ada kata harus, akan sebagai contoh kosakata modalitas, dan ada kelompok kata pengaruh positif dan pengaruh negatif sebagai contoh kosakata evaluatif. Paragraf yang terakhir, paragraf ke-6, ada kalimat yang dicetak tebal pada paragraf ini mengandung kosakata evaluatif, yakni pada contoh kata diharapkan. Sedangkan kata dapat sebagai contoh kosakata modalitas, kata agar dan yang sebagai konjungsi, dan kata ke dalam sebagai contoh kata depan. Demikian hasil telaah kebahasaan dari teks yang berjudul Dampak Internet bagi Pelajar. Baik anak-anak, mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ciri kebahasaan merupakan unsur terpenting dalam pembuatan suatu teks. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks, ciri kebahasaan adalah unsur-unsur yang membangun suatu bahasa atau kalimat. Ciri kebahasaan dari teks diskusi terdiri atas 1. Kohesi dan koherensi. 2. Kata tugas berupa kata depan, kata hubung atau konjungsi. Yang ketiga, kosakata modalitas. Yang keempat, kosakata evaluatif. Dan yang terakhir adalah kosakata emotif. Jadi ada 5 ciri kebahasaan dari sebuah teks diskusi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kalian saksikan video yel-yel sekolah berikut ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. We are Spendubes. We are Spendubes. Kami dari SMP 12. Panas dingin tak jadi masalah. We are Spendubes. Anti mati gaya boom. Yes Spendubes. Baik anak-anak, setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menyelesaikan soal latihan menelaah ciri kebahasaan teks diskusi pada Google Forms. Jangan lupa mengisi presensi atau kehadiran. Jadi tulis nama Anda dan kelas, tulis nama sesuai dengan ijazah dan kelas Anda. Dan ada juga isian tentang kesan Anda dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Yang berikut informasi pembelajaran untuk minggu depan. Kalian akan belajar bersama Pak Yaner tentang menulis teks diskusi. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Selamat siang dan sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya.